Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan juga kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam maupun kegiatan manusia itu sangat berpengaruh terhadap tahapan siklus air di muka bumi ini. Sebelumnya, anak-anak masih ingat kan apa saja tahapan siklus air yang terjadi di bumi kita ini? Ya, yang pertama adalah evaporasi atau penguapan air dari permukaan bumi. Baik air dari laut, dari sungai, dari danau, dari sumur, dan juga dari tumbuhan. Tahap yang kedua apa anak-anak? Nah, tahap yang kedua adalah kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Setelah terjadi proses kondensasi, akan terjadi presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya butiran air ke permukaan bumi atau istilah lainnya adalah hujan. Nah, yang berikutnya apa anak-anak? Iya, infiltrasi. Apa ya infiltrasi itu? Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu infiltrasi. Nah, infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah. Masuknya air hujan ya. Jadi ketika hujan, maka airnya akan meresap ke dalam tanah. Nah, air tanah ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih anak-anak. Kenapa? Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan juga perakaran tumbuhan. Anak-anak, proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air akan turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau yang disebut dengan sumber air. Coba sekarang anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon. Nah, anak-anak, ketika pohon-pohon ditebang, daerah tersebut akan menjadi gersang dan tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga akan sedikit. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu melalui proses penyaringan. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi, deforestasi itu adalah pengalihfungsian fungsi hutan anak-anak atau bisa juga dikatakan dengan penebangan hutan secara liar. Bisa juga alih fungsi hutan menjadi perumahan, menjadi lahan persawahan, dan sebagainya. Nah, akibat dari kegiatan deforestasi ini, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Anak-anak, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air juga selalu tersedia. Tumbuhan di hutan itu mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut,
tetapi air akan terserap dan juga tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan juga tidak mudah terjadi longsor. Anak-anak, berdasarkan uraian yang sudah Bu Eka jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat-sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, namun sayangnya saat ini hutan itu banyak yang gundul akibat penebangan liar. Coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah gambar hutan yang sebagian besar pohon-pohonnya sudah ditebangi. Akhirnya daerahnya menjadi gersang dan juga tidak subur. Nah, anak-anak, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan juga dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pada saat hujan akan terjadi banjir dan pada saat kemarau akan banyak daerah yang mengalami kekeringan. Anak-anak, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton juga dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan menggenangi jalan-jalan. Nah, sekarang apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Dampaknya yang pertama adalah cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Kemudian yang berikutnya, sungai-sungai dan danau akan menjadi kering. Nah, keringnya sungai dan danau akan menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini akan menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Tentu saja keadaan ini akan mengurangi terjadinya hujan. Nah, anak-anak, coba sekarang kita akan belajar membuat diagram alir. Nah, diagram alir ini dihubungkan dengan tanda panah. Contohnya diagram air yang sudah jadi adalah seperti ini anak-anak. Nah, ini contohnya yang sudah jadi. Tahapan siklus air yang terdiri yang pertama adalah evaporasi, kemudian ada penjelasannya sedikit, kemudian ada kondensasi, dan kemudian yang terakhir ada presipitasi. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuka buku paket halaman 56, kemudian mengerjakan 3 soal yang terdapat pada halaman tersebut ya. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, anak-anak, ini adalah latihan soal untuk hari ini ya. Jangan lupa soalnya ditulis, kemudian dijawab dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.